nambahin sedikit ya. Dan tadi dikatakan bahwa bagaimana sih dampak COVID kepada usaha UKM gitu ya, milik dari Gcraft ini. Itu juga berdasarkan hasil survei dari LIPI ya tahun 2020 tahun ini, itu juga menyatakan bahwa hampir sebagian besar ya mayoritas itu UKM di Indonesia itu terdampak COVID. Artinya apa? Penjualannya itu menurunnya hingga 50% bahkan separuh lebih gitu ya. Nah, bukan hanya UKM seperti dari Gcraft yang dulunya mengandalkan toko fisik ya, UKM yang dia mengandalkan daring atau online shop pun juga terkena dampaknya itu. Juga turun. Nah, iya juga turun karena memang surveinya menyatakan seperti itu. Jadi banyak yang turun. Tapi gini, bagaimana cara kita memaknai adanya pandemi COVID ini gitu Mbak Noris? Kalau kita memaknainya ini adalah sebuah musibah, ya sudah, kita akan diem aja. Gak akan bangkit. Kita akan diem, terus habis itu nanti nunggu musibah ini berakhir. Tapi kalau kita maknai dari pandemi COVID ini sebagai musibah, sekaligus untuk waktunya berubah, berinovasi, untuk menjadi lebih baik lagi, ya oke, berarti kita akan melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemarin juga ya Pak Dwi ya, tadi terkait dengan kendalanya yang dihadapi UMKM dari Gcraft, kan salah satunya belum ada sosial media gitu ya Pak. Betul, betul. Nah, kita melakukan pelatihan itu Mbak Noris di tengah masa pandemi COVID, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ya, kita pastikan semua pesertanya itu sehat. Dan juga ada tadi praktik ini juga ya Pak ya, untuk menganyam dari mendong menggunakan teknik decoupage. Jadi gitu, jadi ayo kita jangan ngelokro, jangan ini langsung musibah diem, enggak boleh, kita harus bergerak, kita harus berinovasi, kita lebih baik lagi, nah gitu. Nah, untuk mungkin pelatihan yang diberikan di sosial media ini seperti apa, cara memasarkannya atau bagaimana itu? Jadi kita untuk sosial media, jadi ada 3 kendala utama yang saya tangkap di diri Gcraft itu adalah yang pertama, pemasarannya masih menggunakan pemasaran yang non-digital, artinya dia masih mengandalkan toko fisik dan WhatsApp, WA ya Pak ya, pemesanannya. Terus setelah itu yang kedua adalah pengelolaan manajemen usahanya, yang ketiga adalah dia itu belum adanya regenerasi dari pengrajin mendong. Nah, pelatihannya dalam bentuk apa? Pelatihannya kalau dia berkaitan dengan sosial media, kita edukasi terlebih dahulu, kita sadarkan. Jadi kan harus disadarkan dulu ya Mbak ya. Kita harus bangun kesadarannya peserta gitu, dalam hari ini adalah dari Gcraft, untuk ini loh, penting banget yang namanya sekarang itu sosial media. Orang nyari dari Gcraft gak usah susah-susah payah ke Plembon, cukup lewat website, cukup lewat Instagram, cukup lewat YouTube atau dengan marketplace lainnya. Nah itu kita berikan edukasi, setelah itu bagaimana cara mengoperasikan, pemberian hashtag sampai kita berikan seperti itu. Terus kalau pelatihan dalam kerajinan untuk regenerasi kerajinan mendong, nah kita ajak masyarakat setempat, terutama remaja-remaja usia produktif ya, ada ibu rumah tangga juga kemarin ya Pak ya, untuk belajar. Kalau nganyam itu butuh waktu lama dan anak muda itu kadang nggak teliti. Oke, kalau gitu kita berikan inspirasi lagi gitu ya. Ini melalui tim kami ya, Bu Enggar, Pak Sony. Nah ini ada teknik decoupage. Seperti apa tuh? Seperti kita tuh hanya seperti kayak menempel gitu Mbak, menempel pakai lem ya Pak ya, sangat mudah sekali ya. Mudah sih. Dulu pernah tapi ternyata salah ya Pak ya. Dulu tuh pernah diajarkan tapi tekniknya salah. Kemarin alhamdulillah melalui tim kami, Bu Enggar, selamat siang Bu Enggar. Nah saya yakin Bu Enggar pasti nonton. Nah itu, ini tuh sebenarnya cuma pakai tisu, udah ada tinggal kita tempelkan. Nah tidak memerlukan effort yang lama Mbak, effort yang lama paling cuma gunting-guntingin supaya dia rapi, setelah itu kita lem, setelah itu kita vernis gitu ya Pak ya. Terus kita biarkan saja, jadi ini menjadi lebih daya tariknya lebih nilai, iya gitu. Ini salah satu produknya seperti itu. Baik. Nah mungkin kalau Pak Dianto sendiri merasakan selama pandemi ini penurunannya ini berapa persen ini Pak untuk pemesanan, terlebih kan masih mengandalkan tadi secara offline gitu ya, belum sampai ke sosial media, ini penurunannya bisa? Wah sangat banyak, 50% lebih penurunannya, sangat kita rasakan. Sesuai dengan survei LIPI, benar-benar 50% lebih. Contohnya gini aja Mbak, kalau kondisi normal banyak orang nikahan, souvenir biasanya juga ya Pak ya, dari produknya dari Gcraft itu digunakan untuk souvenir. Sekarang nggak ada orang nikahan, orang sekarang ada kegiatan di luar sekarang dibatasi. Nah itu kan yang menyebabkan banget turun gitu tadi ya? penurunan penjualan.
Yang biasanya musim pengantin itu kita sering diorderi souvenir kayak amplop undangan, kayak dompet kecil, kayak kipas, kayak seperti itu. Ini nggak ada sama sekali. Iya, Seperti itu, betul. ya, adanya COVID seperti ini. Lalu bagaimana Pak? Ini kan sempat gak ada pemesanan ini. Strategi Pak Duyanto sendiri untuk bangkit di tengah pandemi saat ini seperti apa ini Pak? Untuk yang kami kerjakan ketika ada pandemi dan kebetulan yang order dari luar ini berhenti, kita mencoba untuk pengembangan mungkin dari di sisi desainnya, kemudian yang kita mencoba merubah bahannya yang biasanya mendong dengan karton, ini saya coba dengan mendong dengan spon ati seperti itu, kita lapis dengan furing. Jadi apa namanya, kita mencoba untuk, kita berharap setelah pandemi kita ada perubahan peningkatan seperti itu, apalagi ada bimbingan dari UST, banyak inovasi-inovasi yang disampaikan ke kami sehingga menjadi inspirasi kami untuk peningkatan produk-produk kami seperti itu. Betul sekali. Itulah Mbak, makanya musibah, kita maknai pandemi itu sebagai musibah sekaligus waktunya untuk berubah, gitu. Gitu. Berubah ke lebih baik lagi. Tadi kayak Betul. contohnya pakai desain-desain. Seperti apa itu tadi Pak yang jenis bahannya itu yang mana Pak yang pakai ini? Contoh ini biasanya kita cuman pakai karton. Iya. Ini coba kita pakai spon ati, agak apa namanya, lunak sedikit. Ini juga ya Pak ya? Kalau itu mendong sama furing langsung, itu sudah item lama. Nah ini yang kita terobosan baru, yang biasanya ada hanya contoh seperti ini. Biasanya coaster hanya lapis seperti ini. Kita sekarang coba pakai apa namanya, spon ati, dia lebih lunak, Boleh diangkat lebih Pak, lentur. ditunjukin ke kamera ini seperti apa ya Pak? Jadi seperti ini. Nah. Jadi apa? Coaster alas gelas seperti ini. Placement. Kalau yang placemat yang ini placemat yang tadinya hanya polosan, kita sekarang mencoba ada pengembangan dari UST, dikasih Before after decook. gitu ya? Ya, Ji, betul. ini yang sebelumnya, ini yang Ini yang sesudahnya. Ji. Ori, ini masih Ini masih ori ori, nih, Ji. sebelum kita Ji. tambahin dengan teknik-tekniknya. Ini, Ji. Jadi Seperti hasilnya terlihat berbeda ya dari yang mungkin ini Sangat terlihatnya berbeda. polos begitu, Iya. belum ada apa ya, belum ada seni-seni Iya, gitu ya. belum ada Iya. tambahan inovasi-inovasi yang lainnya ya. Iya. Sekarang terus kita tambahkan ada menggunakan teknik decoupage ini. Dan ini juga sesuai dengan yang digemari saat ini. Kita sesuaikan. Oh, saat ini tuh orang seneng lagi ngetren nih tentang decoupage. Oke, kita aplikasikan. Berhasil enggak ketika kita aplikasikan di produknya Mendong? Ternyata iya. Dan ini Mbak, kalau ori seperti ini harganya mungkin relatif murah. Tapi Iya. ketika kita berikan sedikit dengan sentuhan ini ya, pasti dia akan lebih menjual dan lebih mahal ini Menaikkan harganya. Menaikkan harga harga. gitu ya, Pak, Harga ya? jual, iya. Dan inilah saatnya. Mungkin juga kita harus thanks to COVID ya. Iya. Di sisi lain kita banyak yang mengeluh kenapa COVID, tapi kita juga harus bersyukur dengan adanya COVID kita jadi lebih, kalau kita memaknainya tadi sebagai inovasi, berubah, kita jadi punya waktu untuk berkarya. Selain itu juga di sisi pendidikan yang dulunya kita ngajar itu secara langsung tatap muka, sekarang lewat teknologi. Jadi kita lebih banyak aware, lebih banyak terbuka untuk penggunaan teknologi gitu. Oke. Nah, kalau Pak ini Pak, apa namanya, sampai saat ini mungkin sudah dipasarkan kemana sih nih produk-produk anyaman Mendong ini Pak? Ya, untuk pemasaran kami ini sebagian besar masih domestik di wilayah negara Indonesia ya. Walaupun kita juga sudah apa namanya ke luar negeri, tapi masih skupnya masih kecil, masih sifatnya pribadi, belum corporate atau apa namanya yang PT besar. Contoh ini saat ini kita udah mulai ada pesanan dari Malaysia. Kebetulan ini kita baru ngerjakan sajadah Mendong. Kemudian dari Banjarmasin. Untuk kemarin dari Jerman kebetulan cuma perorangan bukan perusahaan besar. Karena kalau kelemahan kami, kekurangan kami sampai hari ini masih dari SDM-nya belum memadai gitu.